Shalom, perkenalkan nama saya Mas Niur Terima Pahlawanti Simanulang, NIM 2001011010106, dosen pengampu Ibu Nurelni Limbong MTH, dengan mata kuliah Pengantar Pengetahuan Perjanjian Baru. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Kitab Wahyu. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penulisan Kitab Wahyu. Kita mengetahui bahwa Injil Yohanes ditulis dengan tujuan agar kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya melalui iman kita memperoleh hidup yang kekal. Melalui Injil ini kita tahu ada banyak orang, termasuk orang-orang di kota Samaria, yang percaya dan mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Paulus juga mengatakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi bangsa Yahudi tidak menerima dia. Sebaliknya mereka menolak Yesus dan menyalibkannya di kayu salib. Namun ternyata justru melalui jalan kayu salib inilah dikatakan tentang Kristus, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka untuk Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan bangsa. Kita juga tahu bahwa Injil tersebar luas di Asia Kecil atau provinsi Romawi, dan banyak orang percaya serta menerima Yesus sebagai Kristus, Juru Selamat, dan percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan mengontrol umat manusia dan jalannya sejarah. Tersebar luasnya kekristenan itu makin terasa sesudah Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, sumber-sumber Kitab Wahyu. Kitab Wahyu kepada Yohanes, disingkatnya Kitab Wahyu, adalah kitab terakhir dalam kanon yang menutup sejarah Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab Kristen yang berisikan penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Selain itu, Kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang sulit dipahami dalam Alkitab, sehingga menimbulkan banyak penafsiran atasnya. Pada abad 2 Masehi, orang Kristen memiliki pemahaman bahwa Kitab Wahyu adalah kode simbolis yang meramalkan orang-orang atau peristiwa tertentu yang mengantar pada akhir zaman. Pada saat itu, sekelompok kaum Montanis pergi ke padang gurun Frigia untuk menyaksikan Yerusalem surgawi turun dari langit. Tetapi mereka semua kecewa dengan penantian mereka. Yang ketiga, penulis atau pengarang Kitab Wahyu. Penulis kitab ini menyebut nama Yohanes sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Penulis Kitab Wahyu memperkenalkan diri sebagai seorang nabi. Ia berkarya di Asia Kecil dan merupakan seorang keturunan Yahudi. Pada masa itu umat Kristen disiksa dan dikejar-kejar karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sehingga dengan menulis kitab ini sang penulis berharap ingin memberi semangat kepada para pembaca dan pendengarnya, dan juga untuk mendorong supaya tetap percaya pada waktu situasi sedemikian. Yang keempat, penerima Kitab Wahyu. 3 pasal pertama kitab ini menunjukkan bahwa kitab ini ditujukan kepada 7 jemaat di provinsi Asia. 1 Efesus, 2 Smyrna, 3 Pergamus, 4 Tiatira, 5 Sardis, 6 Philadelphia, 7 Laodikia. Dalam penjelasan tentang angka 7 di atas, kita akan melihat bahwa angka ini merujuk kepada sebuah arti kesempurnaan atau keutuhan. Beranjak dari makna angka tersebut, sebagian besar ahli menyimpulkan bahwa penerimaan kitab ini adalah keseluruhan gereja Tuhan Yesus Kristus di segala tempat dan segala abad. Sementara itu, Brachter dan Hatton mengatakan bahwa kitab ini ditujukan kepada semua orang Kristen pada waktu itu, atau setidak-tidaknya kepada semua orang Kristen yang ada di provinsi Asia pada saat itu. Sebagian ahli juga menolak untuk menyimpulkan bahwa nubuatan yang ada dalam kitab ini secara langsung juga merujuk kepada gereja di segala masa selain bagi semua gereja. Dan di akhir abad pertama, salah satu ayat yang sering dijadikan acuan untuk kesimpulan ini adalah 1 ayat 19.
Karena itu dituliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ketujuh jemaat itu adalah sebagian perwakilan yang sempurna dari pembacanya. Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat penulisan kitab Wahyu. Kitab ini ditulis kira-kira tahun 90 sampai 96 di Patmos, sebuah pulau kecil di perairan pantai Yunani, tempat di mana ia dibuang oleh karena imannya. Mengenai penerima surat ini adalah jemaat-jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yang keenam, ciri-ciri khas kitab Wahyu. Ada 8 ciri utama menandai kitab ini. 1. Wahyu merupakan satu-satunya kitab perjanjian baru yang digolongkan sebagai nubuat dan wahyu. Yang kedua, sebagai suatu kitab apokaliptis, beritanya disampaikan dalam bentuk lambang yang menggambarkan kenyataan tentang masa depan dan peristiwa yang akan datang, sambil tetap memelihara teka-teki atau rahasia tertentu. Yang ketiga, banyak sekali angka yang digunakan. 4. Penglihatan begitu mencolok dengan pemandangan yang sering dialih-alihkan dari tempat di bumi ke surga, kemudian kembali lagi ke bumi. Yang kelima, malaikat dikaitkan secara jelas dengan penglihatan dan ketetapan surgawi. Yang keenam, kitab ini bersifat polemik, yaitu menyingkapkan sifat roh jahat dari setiap penguasa bumi yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan yang kedua, menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang agung dan penguasa atas raja-raja di bumi. Yang ketujuh, kitab ini juga dramatis yang membuat kebenaran beritanya menjadi begitu hidup dan tegas. Yang kedelapan, kitab ini bersifat roh nubuat perjanjian lama tanpa menggunakan kutipan secara formal dari perjanjian lama itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu garis besar wahyu. Garis besar wahyu yaitu Wahyu 1 ayat 1 sampai 8, satu Tuhan yang diagungkan dan jemaat-jemaatnya. Wahyu 1 ayat 9 sampai 3 ayat 22. A. Penglihatan dari Tuhan yang diagungkan di antara kaki-kaki Dian. B. Beritanya kepada 7 jemaat. 2. Anak domba yang layak dan perannya pada akhir sejarah. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 ayat 19. A. Penglihatan dari ruang pengadilan yang megah di sorga. B. Penglihatan dari anak domba dalam hubungan dengan 7 meterai dan 7 singkakala. 3. Tuhan Allah dan Kristusnya dalam konflik besar dengan iblis. Wahyu 12 ayat 1 sampai 22 ayat 5. Kesimpulan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab perjanjian lama yang dimana kitab ini terletak pada akhir dari kitab perjanjian baru. Kitab ini menceritakan tentang akhir zaman. Dalam kitab ini juga menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab Wahyu menceritakan tentang bunyi ketujuh sangkakala beserta arti dan bunyi sangkakala. Diceritakan juga tentang Antikris yang akan berkuasa selama 3,5 tahun, yang dimana tidak akan ada lagi pengampunan dosa dan orang yang tidak bertobat akan sengsara oleh siksaan Antikris. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.